Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, offering B9, mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi yang berjudul Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Ilham Mayudo dengan NIM 190 131 601 293. Yang kedua, Muhammad Akbar Fitroni dengan NIM 190 131 601 255, dan saya sendiri Nurul Mustabsyiro dengan NIM 190 131 601 209. Materi yang pertama adalah strategi peningkatan peran serta masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan peran serta masyarakat meliputi: yang pertama, menjalin mitra kerjasama dengan instansi lain atau instansi non-pendidikan. Yang kedua, mengkomunikasikan program sekolah yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait seperti komite sekolah, orang tua, dan masyarakat yang tinggal berada di sekitar sekolah. Yang ketiga adalah keterbukaan informasi antara sekolah dengan orang tua peserta didik sebagai wali murid dan masyarakat agar tidak terjadi perbedaan persepsi tentang sekolah maupun sekolah kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua mengenai faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat. Menurut Normina tahun 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat diantaranya adalah: yang pertama, pola pikir masyarakat semakin maju. Masyarakat memiliki asumsi bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, masyarakat memiliki pandangan bahwa seseorang yang mengenyam pendidikan akan dapat merubah nasibnya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, fasilitas dan akses menuju sarana pendidikan yang memadai. Misalnya saja, sudah banyak sekolah yang berada di pelosok daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Yang keempat, sosialisasi tentang pendidikan yang terus-menerus dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, pemerataan kesempatan untuk bersekolah tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi semakin baik, sehingga masyarakat turut senang dan bersedia untuk berkontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan sekolah. Langkah pengembangan kegiatan peran serta masyarakat. Menurut Bandi dan Gunawan tahun 2015, sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pendidikan, sekolah harus memahami tahapan dalam melaksanakan kerjasama dengan masyarakat. Tahap-tahap dalam pengembangan peran serta masyarakat adalah: satu, melaksanakan penggalangan pemimpin dan organisasi di masyarakat melalui dialog untuk mendapatkan dukungan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memecahkan masalah pendidikan maupun masyarakat dengan menggali dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Apabila diperlukan bantuan dari luar, bentuknya hanya berupa perangsang atau pelengkap sehingga tidak semata-mata bertumbuh pada bantuan tersebut. Menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peran serta masyarakat di dalam pembangunan pendidikan dapat diukur dengan makin banyaknya jumlah anggota masyarakat yang mau hadir ketika ada kegiatan penyuluhan pendidikan di sekolah. Yang keempat, mengembangkan semangat gotong royong dalam pembangunan pendidikan. Yang kelima, bekerja bersama masyarakat dalam setiap kegiatan program pendidikan. Hendaknya pemerintah atau sekolah menggunakan prinsip bekerja untuk dan bersama masyarakat, maka akan meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat karena adanya bimbingan, dorongan alih pengetahuan dan keterampilan dari sekolah kepada masyarakat. Yang keenam, penyerahan pengembalian keputusan kepada masyarakat, sebuah bentuk upaya penggerakan peran serta masyarakat termasuk di bidang pendidikan apabila ingin berhasil dan berkesinambungan
berkesinambungan hendaknya bertumbuh pada budaya dan adat setempat. Untuk itu, pembuatan keputusan khususnya yang menyangkut tata cara pelaksanaan kegiatan guna penyelesaian masalah pendidikan yang ada di masyarakat hendaknya diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah maupun sekolah hanya bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator sehingga masyarakat merasa lebih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fitroni akan melanjutkan presentasi ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk atau peran serta masyarakat dalam bidang lembaga pendidikan. Menurut Retna Ningtya dan Parmita tahun 2015, bentuk partisipasi orang tua sebagai wali murid meliputi pelisai atau kebijakan, resource atau sumber belajar, collaboration atau kolaborasi, dan information atau informasi. Bentuk partisipasi sebagai pelisai atau kebijakan yakni wali murid tergabung menjadi anggota organisasi seluruh wali murid yang berperan dalam musyawarah terhadap kegiatan atau kebijakan sekolah. Dalam hal ini berarti terwujud dalam sebuah organisasi yaitu komite sekolah. Yang kedua adalah resource atau sumber belajar, yakni wali murid dari sumber belajar sangat membantu pihak sekolah, utamanya guru, dalam memberikan pengarahan pendidikan karena orang tua yang paling memahami kondisi dan karakter peserta didik tersebut. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi, yakni wali murid membantu guru untuk memberikan pendampingan ketika anaknya sedang belajar di rumah. Dan terakhir adalah information atau informasi, yakni pemberian informasi kepada guru terkait karakter peserta didik pada saat rapat wali murid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan kerja lembaga pendidikan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di antara masyarakat berusaha untuk mewujudkan aspirasi dari setiap usulan-usulan atau keinginan masyarakat. Hal ini bertujuan agar partisipasi masyarakat meningkat dan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Untuk mewujudkan aspirasi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain, yang pertama adalah analisis, yaitu sebuah proses identifikasi permasalahan ataupun usulan-usulan dari masyarakat dan dicari hubungannya antara satu sama lain, yaitu antara sekolah dan masyarakat. Kemudian ditarik suatu benang merah. Kemudian komunikasi merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh sesama masyarakat dan antara sekolah dengan masyarakat. Jadi setelah mengidentifikasi masalah, kemudian dilakukan komunikasi antara masyarakat maupun sesama masyarakat dan masyarakat dengan sekolah. Yang ketiga adalah keterlibatan, yaitu proses di mana masyarakat ikut ambil bagian dalam musyawarah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah. Jadi pada proses keterlibatan ini, masyarakat bersama sekolah bersama-sama memusyawarahkan mencari suatu kesepakatan untuk sebuah program atau kebijakan yang akan disahkan oleh sekolah. Yang terakhir adalah penyelesaian, adalah proses pengambilan sebuah solusi atau keputusan untuk mewujudkan sebuah program yang telah didiskusikan antara sekolah dan masyarakat. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pendidikan. Selamat tahun dalam Chris Wandari dalam Bentin dan Gunawan tahun 2015 berpendapat tidak setiap kondisi sosial budaya terbiasa dengan peran serta sebagai salah satu bentuk dari budaya demokrasi. Maka bisa saja usaha meningkatkan kualitas sebuah lembaga pendidikan dengan memanfaatkan peran serta aktif masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Sekalipun begitu, peningkatan peran serta masyarakat haruslah tetap diusahakan. Sekalipun harus diakui tidak gampang. Hal-hal yang bisa diusahakan antara lain yang pertama yaitu melakukan persuasi kepada masyarakat bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan yang dilaksanakan justru akan menguntungkan masyarakat sendiri. Yang kedua, menghimbau masyarakat untuk ikut berperan serta melalui serangkaian kegiatan-kegiatan. Yang ketiga yaitu menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijakan agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijakan yang diimplementasikan. Yang keempat yaitu mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijakan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memang perlu diyakinkan bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik jika mereka berperan serta dalam kebijakan.
Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menyadarkan masyarakat untuk ikut berperan serta terhadap kebijakan yang telah ditetapkan secara sah, dan kebijakan yang sah tersebut adalah salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.